Aku tak menyangka akan menemukan kedamaian, tapi selama beberapa jam pagi itu, rasanya seperti mungkin aku telah menemukannya. Tak ada kardus yang tersisa untuk dibawa, tak ada teman sekamar yang membanting lemari, hanya aku, cangkir keramik yang kumiliki sejak kuliah, dan dengungan pelan kulkas yang tak kupakai bersama. Aku bahkan belum membeli gorden. Cahaya masuk tajam menembus jendela, menerpa lantai kayu keras seolah memang seharusnya begitu, seperti yang kurasakan. Rumah itu tidak besar. 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, halaman sederhana dengan cukup ruang untuk tanaman herbal dan tomat, bahkan mungkin pohon lemon jika aku bisa merawatnya. Tapi itu milikku. Dibeli dengan uang tabunganku selama 13 tahun. Dolar demi dolar, shift demi shift. Tak ada pinjaman, tak ada rekan penanda tangan, tak ada jalan pintas. Lalu ponselku bergetar. Ayah, pukul 8.03 pagi. Kita perlu bicara soal rumah itu. Telepon aku secepatnya. Awalnya, kupikir mungkin Peter Keller, ayahku, ingin datang melihatnya. Dia tak banyak bicara saat kukatakan aku sudah tutup. Begitu pula ibuku, Nancy. Hanya samar-samar. Baguslah, Aubrey. Lalu topiknya beralih ke bagaimana adikku masih berjuang mencari apartemen di pusat kota. Kasih, 2 tahun lebih muda, lulusan sejarah seni, tak punya pekerjaan, tapi punya ribuan pengikut karena estetikanya yang lembut. Dia tinggal di rumah dan sepertinya selalu menunggu kehidupan memberi ruang untuknya, dan memang selalu begitu. Kuletakkan cangkir kopiku dan meneleponnya. Wajahnya muncul, berkerut dan tak terbaca di layar. Tak ada senyum, bahkan sapaan pun tak ada. Kami sudah membicarakannya, katanya. Dan kami pikir akan adil jika Kasih yang punya rumah. Aku mengerjap. Apa? Dia terlilit utang mahasiswa. Kau hebat, Aubrey. Kau bisa dengan mudah membeli tempat tinggal baru. Rasanya perlahan, bukan seperti pukulan, lebih seperti tekanan tumpul di dada yang tak kunjung hilang. Kami membesarkanmu, tambahnya, suaranya kini tegas. Sudah waktunya kau berbakti pada keluarga. Aku tak langsung menjawab. Dengarkan saja napas ayahku di ujung telepon. Tarikan napas berirama yang stabil seolah ia bersiap menghadapi perdebatanku, tapi aku tidak melakukannya. Belum. Kasih selalu yang butuh pertolongan. Uang kuliah yang terlambat, mereka yang menanggungnya. Menangis saat ujian akhir. Ia terbang ke Paris demi kejelasan artistik. Ketika ia menabrakkan mobil pertama yang dibelikannya di usia 16, mereka memberinya mobil baru. Aku naik bus sampai usia 23. Kau di bidang teknologi? Lanjutnya. Keamanan siber, kan? Kau menghasilkan banyak uang. Dan Kasih sedang berada di posisi yang sangat sulit saat ini. Posisi yang sulit? Tanyaku. Ia sedang mencoba membangun sesuatu, dan ia tak bisa melakukannya tanpa fondasi. Rumah ini bisa menjadi pilihannya. Sebelum aku sempat bicara, wajah ibuku ikut berbicara. Nancy Keller, masih mengenakan jubahnya, masih dengan nada lembut yang selalu membuat hal terburuk terdengar sopan. Aubrey, katanya lembut, kami sudah memberikan segalanya untukmu, dan sekarang kami hanya memintamu melakukan hal yang sama untuk adikmu. Kau tidak memberiku rumah ini, kataku. Tidak, akunya. Tapi kami membesarkanmu. Kami mendukungmu. Kau tak akan berada di tempatmu sekarang tanpa kami. Kata-katanya halus. Terlatih. Tak ada panas di dalamnya, tak ada kekejaman, tapi tetap terasa seperti seseorang sedang mengosongkan dadaku dengan sendok. Kasih lagi. Aku teringat semua saat aku meminta bantuan waktu kecil dulu. Uang buku, bantuan sewa, tanda tangan bersama. Selalu mendapat respons yang sama. Kami memprioritaskan pendidikan Kasih sekarang. Akhirnya aku berhenti meminta. Belajar hidup hemat dengan tip dan mie instan. Aku berumur 34 tahun. Aku sudah menandatangani akta, membayar uang muka, memasang utilitas, memindahkan perabotan dengan tangan, dan disinilah mereka, tersenyum lembut sementara mereka mengukir satu-satunya yang telah kubangun sendiri. Kau egois, kata ibuku. Itulah bagian yang menyakitkan. Bukan permintaannya, bahkan bukan asumsinya, tapi kata egois, seolah-olah memilih mempertahankan apa yang kuusahakan adalah semacam pengkhianatan. Lalu ayahku mencondongkan tubuh, wajahnya mengeras.
Kau punya kewajiban moral, katanya. Kepada keluarga ini, aku tidak berteriak. Aku tidak menjelaskan. Aku hanya menutup telepon. Bukan karena marah, tapi karena aku tahu jika terus mendengarkan, aku mungkin takkan pernah bicara dengan mereka lagi. Seminggu kemudian, seorang kurir mengetuk pintuku. Dokumen hukum. Orang tuaku, Peter dan Nancy Keller, sedang menggugatku. Ketika aku membuka amplop itu, aku tidak merasa terkejut. Tidak juga. Lebih seperti konfirmasi, seperti hal yang selalu kutakutkan akhirnya terwujud. Penggugat Peter dan Nancy Keller, tergugat Aubrey Keller, mengklaim gagal membayar utang keluarga, meminta keringanan, pengalihan properti kepada kasih Keller, mengambil alih sisa pembayaran hipotek, kompensasi finansial atas kerugian emosional. Bahkan ada angka terlampir, $289.000. Rupanya, itulah harga yang harus kubayar untuk membesarkanku. Aku duduk di lantai ruang tamuku dan membiarkan keheningan menyelimutiku. Dindingnya masih kosong. Aku bahkan belum menggantung satupun lukisan. Rumah itu tak lagi terasa seperti milikku. Rasanya seperti bukti. Mereka bilang aku berutang pada mereka karena aku takkan sukses tanpa investasi awal mereka. Seolah hidupku adalah portofolio yang berhak mereka kelola. Seolah cinta selalu datang dengan tagihan, hanya tertunda. Tapi aku tak mengingatnya seperti itu. Aku mulai bekerja saat berusia 16 tahun. Pekerjaan pertamaku adalah mengantar pizza. Lalu aku mengemas belanjaan, membersihkan bioskop, menghabiskan satu musim panas menyortir surat-surat tak terpakai di kantor pos. Aku melakukan apapun yang gajinya cukup untuk bertahan hidup. Di usia 18 tahun, aku hidup mandiri. Aku tidak pergi ke pesta prom. Aku menabung untuk Honda tahun 1998 dengan jarak tempuh 200.000 m dan kaca spion yang hilang. Aku tinggal di apartemen studio yang berbau pemutih karena putus asa. Kuliah di community college, lalu mengambil kelas coding malam, kemudian bootcamp, lalu sertifikasi lagi. Itu bukan sihir, itu kerja keras. Sementara itu, Cassie berada di Italia untuk mencari jati dirinya. Mereka menyebutnya sensitif, artistik, dan penuh potensi. Dia kuliah sejarah seni di perguruan tinggi swasta, menghabiskan liburan musim semi di Lisbon, dan musim panas di Wina. Orang tuaku yang menanggung semuanya. Uang kuliah, sewa, liburan, bahkan pakaian yang dikenakannya saat pemotretan. Aku tidak cemburu. Aku menjadi lebih pendiam. Aku masih ingat mengirim email ke ibuku saat tahun pertama kuliah, menanyakan apakah dia bisa membantuku membeli buku teks seharga $120 yang kubutuhkan untuk struktur data. Balasannya datang di malam yang sama. Kami memfokuskan dukungan finansial kami pada kasih sekarang. Semoga kau mengerti. Aku mengerti dan aku berhenti bertanya. Tapi meskipun begitu, aku tak pernah menduga ini. Bukan gugatan hukum, bukan pula tuduhan bahwa aku berutang rumahku kepada mereka karena akhirnya aku membangun sesuatu yang belum pernah mereka sentuh. Karena memang itulah inti dari semua ini, bukan? Kendali. Aku bukan milik mereka lagi, dan itu membuat mereka takut. Sehari setelah aku dilayani, Cassie mengunggah sebuah cerita di Instagram. Isinya foto dapur yang disinari matahari, ubin kereta bawah tanah putih, perlengkapan kuningan, stoples kecil berisi rempah-rempah yang berjajar rapi di ambang jendela. Judulnya berbunyi, "Tak sabar ingin menjadikan tempat ini rumah." Sangat bersyukur kepada keluargaku karena telah memperjuangkan apa yang benar. Gambar itu bukan dapurku. Bahkan bukan daftar sungguhan. Aku membaliknya, Pinterest. Tapi komentar tetap berdatangan. Kau pantas mendapatkannya, sayang. Seorang ratu sejati mendapatkan istananya. Bangga sekali padamu karena teguh pada pendirianmu. Aku tak membalas. Aku tak mengunggah apapun. Apa yang bisa kukatakan? Dia tahu aku membeli rumah ini sendiri. Dia tahu uang mukanya, $77.000, sepenuhnya berasal dari tabunganku. Dia tahu aku tidur 4 jam semalam selama bertahun-tahun untuk mewujudkan semua ini. Tapi Cassie tidak menganggap rumahku sebagai milikku. Dia menganggapnya miliknya. Atau mungkin lebih tepatnya, dia melihat kesuksesanku sebagai ancaman karena untuk sekali ini, kesuksesan itu tak pernah diraihnya. Bukan berarti Cassie kejam. Dia bisa saja menawan, bahkan bijaksana. Dia terkadang mengirimiku kartu, meneleponku ketika dia butuh nasihat tentang pacar, tuan tanah,
atau profesor yang buruk. Tapi dia hidup di dalam cerita yang berbeda. Dalam versi itu, dialah yang terabaikan, seniman yang rapuh, putri baik yang hanya kurang beruntung. Dan orang tuaku, mereka memberi makan kisah itu seperti Injil. Dia mengalami masa sulit, kata ibu suatu kali, ketika kasih pulang lebih awal dari Barcelona karena apartemennya berenergi buruk. Masa sulit. Sementara itu, aku diaudit oleh IRS karena aku secara tidak sengaja mengajukan sebagai wira swasta, bukannya W2. Aku menanganinya dengan tenang. Semakin cakap aku, semakin tak terlihat aku jadinya. Itulah yang dilakukan favoritisme ketika berkedok keadilan. Ia tidak berteriak atau menampar. Ia hanya menghaluskan keadaan untuk satu anak sementara yang lain belajar menghilang. Dan ketika yang pendiam akhirnya menolak, itu tampak seperti pemberontakan. Bibiku Denise, saudara perempuan ibuku, meneleponku minggu itu. Kami sudah bertahun-tahun tidak berbicara. Ia kesal aku tidak mengundangnya ke wisuda community college-ku. Mengatakan itu tidak sopan. Mengatakan aku membiarkan kesuksesan membuatku sombong. Aku tidak memberitahunya bahwa aku tidak mengundang siapapun. Aku bahkan tidak berjalan. Itu gelar asosiate. Aku bekerja shift ganda hari itu. 2 malam kemudian, aku tahu Bibi Denise mendanai gugatan orang tuaku. Bukan karena dia yakin Kasih pantas mendapatkan rumah itu, tapi karena dia yakin aku perlu direndahkan. Sidang pertama dijadwalkan 2 bulan setelah aku menerima berkasnya. Aku datang lebih awal. Tanpa pengacara, hanya setelan jas biru tua yang kupakai untuk wawancara dan map berisi semua dokumen yang kupersiapkan selama berminggu-minggu. Rekening koran, slip gaji, perjanjian hipotek, pengungkapan penutupan, bahkan email tempat aku mentransfer uang muka. Ketika orang tuaku masuk, aku hampir tidak mengenali mereka. Mereka tidak sendirian. Kasih bersama mereka, berpegangan erat di lengan ibuku seolah-olah sedang digiring ke medan perang. Lalu di belakang mereka, Bibi Denise, rambutnya dikeriting, matanya tajam. Mereka semua mengenakan kaos putih yang sama, dengan huruf hitam tebal di dada. Keluarga adalah yang utama. Aku tidak bereaksi, hanya menengadahkan wajahku dan menunggu. Petugas pengadilan memanggil nomor kasus. Kami berdiri. Ruang sidang itu sunyi, dingin seperti lampu neon. Tidak banyak orang di dalam. Hanya hakim, panitera, reporter pengadilan, dan segelintir orang asing yang duduk seperti hantu di bangku di belakang kami. Ketika hakim bertanya apakah para penggugat ingin menyampaikan gugatan mereka, pengacara mereka, seorang pria yang tampak terlalu lelah untuk mempercayai apa yang dilakukannya, berdiri dan membacakan pernyataan yang telah disiapkan. Keluarga Kela berpendapat bahwa putri mereka, Aubrey, tidak akan berada dalam kondisi keuangannya saat ini tanpa investasi emosional, fisik, dan finansial mereka selama masa pertumbuhannya. Menyadari hal ini, dan mengingat kesulitan keuangan Kasih Keller saat ini, mereka percaya bahwa solusi yang adil dan bermoral adalah agar Aubrey mengalihkan rumah yang baru saja dibelinya kepada Kasih sambil tetap membayar hipotek selama masa transisi 2 tahun. Hakim menatap saya. Apakah Anda punya jawaban, Nona Keller? Saya berdiri perlahan. Suara saya tidak bergetar. Yang mulia, saya adalah satu-satunya pemegang hipotek di properti itu. Saya membayar sendiri setiap dolarnya. Tidak ada penanda tangan bersama, tidak ada nama kedua di akta itu. Tidak ada pinjaman dari orang tua saya, tidak ada rekening bersama, tidak ada perjanjian tertulis, tidak ada kewajiban hukum. Saya menyerahkan salinan catatan saya yang dijilid kepada hakim. Hening sejenak, cukup lama, lalu sirkus dimulai. Kasih melangkah maju, air mata sudah menggenang di matanya, dan mencoba memeluk saya. Aku memaafkanmu, bisiknya cukup keras agar semua orang bisa mendengarnya. Aku memaafkanmu karena memaksakan ini. Saya mundur selangkah. Dia sedikit terhuyung. Ibu saya tersentak seolah saya telah memukulnya. Dari belakang, Bibi Denise bergumam cukup keras. Anak kecil yang memalukan. Hakim memukul palunya. Tertib, tolong. Pengacara mereka mulai lagi, kali ini mengeluarkan album foto dari liburan masa kecil saya yang hampir tidak saya ingat. Dia menunjukkan cetakan struk Happy Meal seharga $12,99 dari tahun 2003, bukti investasi mereka. Mereka mengirimkan tangkapan layar pesan teks yang pernah saya kirim. Sayang kalian semua. Dilabeli sebagai bukti ikatan emosional. Kasih mengajukan proposal,
Sebuah retret seniman. Ia ingin mengubah rumah itu menjadi ruang penyembuhan bagi para kreator seperti dirinya. Juri bertanya, apakah Anda sudah mendapatkan penghasilan dari pekerjaan ini? Kasih ragu sejenak, lalu tersenyum. Saya seorang kreator digital. Saya sedang membangun merek saya. Semua ini butuh waktu. Dan berapa penghasilan Anda saat ini? Desak juri. Kasih menatap ibu saya. Ibu saya menjawab untuknya. Dia sedang dalam fase transisi. Lalu tibalah saat yang tak kuduga. Hakim menoleh padaku. Nona Keller, katanya. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Aku mengangguk. Aku menyerahkan sebuah map kecil. Di dalamnya ada email-email dari masa kuliahku. Aku meminta bantuan untuk biaya kuliah, buku-buku, dan belanjaan. Jawabannya selalu sama. Kami sedang memfokuskan dukungan kami pada Kasih saat ini. Hakim membaca dalam diam, dan ketika ia mendongak, ia tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya bersandar di kursinya, matanya mengamati ruangan seolah akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. 5 hari kemudian, Hakim mengeluarkan putusannya. Kasus dibatalkan. Tidak ada dasar hukum. Begitu saja. Tidak ada drama, tidak ada sandiwara, hanya sebaris kalimat tenang di kertas resmi yang memberitahu mereka apa yang telah kuketahui selama ini. Kau tak bisa melihat anakmu karena pergi begitu saja. Tapi keheningan itu tidak bertahan lama. Sehari setelah pembatalan, aku pulang kerja dan memeriksa rekaman di kamera keamananku, sesuatu yang kupasang setelah panggilan pengadilan pertama, lebih karena naluri daripada rasa takut. Di sanalah dia, Kasih, berdiri di dekat mobil saya di jalan masuk, melihat sekeliling seperti sedang menunggu seseorang. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri di sana, gugup, diam, lalu berjalan pergi. 10 menit kemudian, Bibi Denise muncul. Dia bergerak lebih lambat, lebih hati-hati. Dia membawa sekalengket semprot, tetapi ketika lampu gerak saya menyala, dia berhenti, mendongak, lalu berbalik, dan pergi. Saya mengajukan laporan polisi malam itu. Keesokan paginya, Kasih meluncurkan GoFundMe, membantu saya membangun kembali masa depan saya setelah saudara perempuan saya mencuri rumah saya. Dia menggunakan foto dapur Pinterest yang sama dari sebelumnya, mengklaim bahwa saya telah memanipulasi sistem hukum dan mengabaikan nilai-nilai keluarga. Ibu saya mulai memposting di grup Facebook lokal, menyebut saya tidak tahu berterima kasih, menuduh saya memecah belah keluarga. Kemudian datang pesan, karena kejadian baru-baru ini, Aubrey tidak akan diterima di Thanksgiving sampai dia memperbaiki keadaan. Saya tidak menjawab. Saya memesan makanan Cina untuk dibawa pulang dan menonton film dokumenter tentang bangkai kapal. Beberapa hari kemudian, obrolan grup mulai berantakan. Itu adalah saya sepupu Rachel yang pertama kali mengatakannya. Kau membiayai pendidikan Kasih senilai $200.000 sementara aku bekerja shift malam untuk membiayai kuliah komunitas. Sekarang kau juga menginginkan rumah Aubrey. Lalu sepupu lain menimpali. Ingat waktu aku meminta $200 untuk membeli buku pelajaran dan kau bilang uangnya pas-pasan tapi membelikan Kasih MacBook di minggu yang sama? Obrolan pun meledak. Orang-orang pendiam yang selama bertahun-tahun bersikap netral tiba-tiba teringat apa yang telah diambil dari mereka. Bahkan kakek Raymond, kakek dari ayahku, angkat bicara. Kalian berdua memalukan. Dia berhasil bukan karenamu, tapi karenamu. Aku membaca pesannya 2 kali. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada apapun yang diputuskan pengadilan karena itu pertama kalinya seseorang di keluarga ini mengatakannya dengan lantang. Sudah 6 bulan sejak putusan pengadilan. Aku belum bicara dengan orang tuaku sejak itu. Mereka terkadang masih berkirim pesan. Ibuku mengirim pesan seolah-olah kami sedang kesulitan keuangan. Kapan kau akan pulang? Adikmu tidak bisa menemukan tempat tinggal yang layak. Dia sedang terluka, Aubrey. Ayahku mengirim 1 email. Singkat, dingin. Kapan kau akan memaafkan? Kita, keluarga harus tetap bersama. Aku tidak membalas. Aku juga tidak memblokir mereka. Aku hanya membiarkan kata-kata itu datang dan pergi entah kemana. Kasih sekarang bekerja paruh waktu di Starbucks lokal. Dia mengunggah Instagram Story yang mengeluhkan pelanggan yang kasar dan dinamika keluarga yang toksik. GoFundMe-nya ditutup karena melanggar pedoman platform. Tempat kerja bibiku memberinya peringatan resmi setelah dia menggunakan email perusahaannya untuk melecehkanku. Rumah itu masih sepi,
Tapi sekarang terasa berbeda. Aman. Ada anjing German Shepherd campuran yang tertidur di kakiku saat aku menulis ini. Namanya Luna, dan aku mengadopsinya dari penampungan 2 bulan yang lalu. Dia punya satu telinga yang terkulai dan bekas luka di dekat telapak kakinya seperti dia juga mengalami sesuatu. Kami baik-baik saja. Kakek Raymond mulai berkunjung pada hari Minggu. Ternyata dia sudah berusaha selama bertahun-tahun. Katanya orang tuaku selalu punya alasan untuk menjauhkannya. Terlalu sibuk, terlalu lelah, bukan waktu yang tepat. Aku tidak bertanya kenapa. Dia tidak menjelaskan. Sekarang dia datang setiap minggu dengan sekantong kertas berisi belanjaan dan peralatan baru untuk garasi saya. Kami makan makanan sederhana. Kami mengobrol tentang cuaca, tentang memperbaiki engsel, tentang hal-hal yang tidak membutuhkan performa. Minggu lalu, dia membawa foto yang belum pernah saya lihat. Foto saya saat wisuda community college. Saya tidak mengundangnya atau siapapun, tetapi dia ada di sana jauh di belakang, tangan di saku, mengawasi dari balik pagar. Aku tidak pernah merindukanmu, katanya. Aku hanya tidak diizinkan mendekat. Lalu dia menatap mata saya dan menambahkan, aku bangga padamu, Aubrey. Kau tak membiarkan mereka mengambil apa yang bukan milik mereka. Aku tak menangis, hanya mengangguk, menuangkan kopi lagi untuknya, dan duduk bersamanya saat matahari terbenam di halaman belakang. Terkadang aku masih ingin menjelaskan, mengirim satu pesan panjang, mencurahkan semuanya, setiap kebaikan yang tak terbalas, setiap rasa sakit yang terpendam, setiap kali aku memilih untuk tak berteriak. Tapi kemudian Luna meringkuk di dekat pintu belakang. Cahaya redup lembut di lantai kayu. Dan aku ingat aku tak berutang penjelasan kepada siapapun karena bertahan hidup dengan baik. Bahkan orang-orang yang membesarkanku pun tak berutang. Aku menyimpan akta itu di laci dekat jendela. Itu bukan sekadar rumah. Itu bukti bahwa aku keluar, bahwa aku tetap di luar, dan bahwa aku tak kembali agar mereka mencintaiku. Aku kembali agar mereka berhenti berbohong. Kau tak perlu menceritakan semuanya. Tinggalkan satu kata yang tak pernah mereka ucapkan kepadaku. Maaf.